Ya ampun, hari Natal kok menyedihkan begini ya? Natal, stay at home. Mau ke sekolah minggu, gereja belum aktif. Ngumpul bareng teman, dilarang aku. Kemudian, Natal jadi suram gara-gara pandemi. Banyak aturan prokes yang bikin ribet. Jangan gitu dong bro. Apa sih arti Natal itu? Lahirnya seorang juru selamat yang mengubah dunia. Wah, wonderful. Aku suka cerita Natal. Cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Mari kita tuturkan kembali cerita Natal. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah akan diadakan sensus penduduk. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Yusuf yang saat itu berada di Nazaret harus kembali ke kota kelahirannya Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama Maria yang sedang mengandung. Maka, berangkatlah Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem. Selamat datang di Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan yang amat panjang dan melelahkan, Maria dan Yusuf akhirnya sampai di Bethlehem. Pada saat itu, kota Bethlehem penuh sesak dengan orang-orang yang akan mendaftarkan diri. Begitu penuhnya kota itu, sampai Yusuf belum juga mendapatkan tempat penginapan. Meskipun ia sudah mendatangi hampir semua rumah penginapan. Aduh, maaf ya Pak, nggak ada tempat, udah penuh. Cari tempat yang lain bisa kan? Lagi-lagi nggak ada tempat. Pak, saya dan istri saya udah berjalan jauh sekali dari Nazaret di daerah Galilea. Kami capek banget. Gimana ya? Tolonglah Pak, siapa tahu masih ada tempat buat kami. Kasihan istri saya, Maria hamil tua. Sebentar lagi akan melahirkan. Tolonglah Pak. Sebenarnya sih ada tempat, satu tempat. Tetapi gimana ya? Tempat itu hanya sebuah kandang. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Malam ini kami akan beristirahat di sini. Malam itu di Bethlehem, Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Ia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Di sebuah padang di luar kota Bethlehem, gembala-gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba, seorang malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu, tampaklah sejumlah besar bala tentara surga bersama-sama dengan malaikat pembawa pesan itu memuji Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain,
ayo tidak kepedean. Tunggu apa lagi, kata Tuhan, juru selamat udah lahir. Cepetan yuk ke sana. Oke, mari tidak lihat batik Yesus. Maka bergegaslah para gembala pergi ke Bethlehem dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang telah dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur." Kami tidak butuh menempati dia. Orang-orang Majus itu meninggalkan negeri mereka, menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati medan berat dengan segala tantangan dan hambatan mengikuti bintang timur untuk mencari raja yang baru lahir. Ternyata, sang raja yang ditemukan hanyalah sesosok bayi mungil yang lemah, dari orang tua yang sederhana, dan lahirnya di kandang ternak pula. Namun, para Majus tetap dengan niat menyembah sang bayi kudus. Lalu, mereka sujud menyembah dia, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bayi Yesus telah menempuh perjalanan yang amat jauh dari surga. Dia datang membawa damai, sukacita, dan pengharapan. Bersama Tuhan Yesus, yakinlah tomorrow will be better. Kalau nggak besok, mungkin lusa akan lebih baik. Kalau juga nggak lusa, kita tunggu besok lusa. Sampai di suatu hari nanti, negeri kita Indonesia tercipta pulih dari pandemi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.